Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Ayeledo akan mempresentasikan tentang awal kemerdekaan. Sebelum kami mempresentasikan apa itu awal kemerdekaan, marilah kita memperkenalkan diri. Dan saya sendiri Muhammad Rasid Firmansyah. Maulana, Saya Rafil. saya Muhammad Afrizal. Saya Nana, saya Kesha, saya Sasha. Dan selamat menyaksikan. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang peristiwa-peristiwa pada awal kemerdekaan. Yang pertama terbentuknya BPUPKI. BPUPKI didirikan pada 1 Maret 1945 dan diresmikan pada 29 April 1945 dengan tujuan untuk mempelajari dan menyelidiki tentang hal-hal kemerdekaan seperti ekonomi, politik, dan tata pemerintahan Indonesia. Yang kedua ada pembentukan PPKI. Hasil sidang BPUPKI kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Donkretsu Jinbei Inkai. PPKI diresmikan pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 di kota Ho Chi Minh, Vietnam oleh Jenderal Terauchi. PPKI dihadiri oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Bedjodiningrat. Kita masuk pada bagian ketiga, pengeboman Nagasaki dan Hiroshima. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima dijatuhkan oleh Amerika. Nah, pada tanggal 9 Agustus, di kota Nagasaki pun dibom oleh Amerika. Nah, pada tanggal 12 Agustus itu, Jepang pun menyerah tanpa syarat karena kota terpenting ini telah hancur. Nah, pada bagian keempat, peristiwa Rangkas Nengklok. Mendengar Jepang menyerah tanpa syarat itu, para golongan muda mendesak para golongan tua untuk memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik untuk memproklamasikan kemerdekaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang nomor 5, yaitu penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penyusunan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dilakukan pada tanggal 16 Agustus 1945. Sekembalinya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari Rengas Dengklok. Peristiwa penyusunan naskah proklamasi ini terjadi di rumah Laksamana Muda Maeda Tadashi di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Sayuti Melik menjadi sosok yang mengetik naskah proklamasi tersebut. Sementara itu, di hari bersejarah tersebut, Ibu Fatmawati menjadi sosok yang menjahit sangkakala bendera merah putih. Baik, kita akan masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan awal kemerdekaan. Adapun kelebihan awal kemerdekaan yaitu yang pertama, peraturan politik luar negeri mampu menjadi pengguncang dunia, di mana ditandai dengan berhasilnya gerakan non-blok dan terbentuknya konferensi Asia Afrika. Dan yang kedua yaitu Indonesia mampu membuat investor asing masuk. Dan yang ketiga, Indonesia berhasil mengambil ahli dari Iran Belanda. Selanjutnya kita masuk pada kekurangan di masa awal kemerdekaan. Jadi kekurangan yang pertama itu adanya inflasi yang tergolong tinggi, dan yang kedua situasi politik yang tidak stabil yang menyebabkan ada pergantian kandidat sebanyak 7 kali. Yang ketiga yaitu terdapat metode untuk melakukan penerapan terhadap Nasakom. Yang keempat, tantangan ekonomi serta upaya untuk membangun identitas nasional yang kuat. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan bagian kesimpulan. Jadi menurut saya peristiwa awal kemerdekaan ini banyak sekali hal-hal yang terjadi. Mulai dari pengorbanan orang-orang terdahulu agar Indonesia ini bisa merdeka seperti sekarang ini. Jadi kesimpulan yang kami dapat yaitu peristiwa awal kemerdekaan ini sesuai dengan konsep sejarah yang pertama, yaitu sejarah sebagai peristiwa. Dikarenakan yang pertama yaitu adanya keterkaitannya dengan manusia, mau itu dengan keberlangsungan hidup manusia di masa depan nanti ataupun keberlangsungan hidup manusia pada saat itu. Pada saat itu banyak sekali korban-korban jiwa berjatuhan untuk memerdekakan Indonesia seperti sekarang ini. Selain itu juga peristiwa tersebut juga bersifat aktual atau nyata, di mana banyak bukti yang disimpan kalau peristiwa itu benar-benar terjadi, seperti naskah proklamasi yang diketik oleh Sayuti Melik dan bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Jadi kesimpulan awal kemerdekaan sebagai kisah, kita bisa lihat sebagai Jepang sebagai pelaku dan juga Indonesia sebagai saksi dan juga korban.
Terus peristiwa awal kemerdekaan sebagai ilmu, kita bisa mendapatkan banyak sekali ilmu dari beberapa fakta seperti peristiwa Rengas Dengklok dan peristiwa pemboman Hiroshima dan Nagasaki. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.